pasti dalam pertemuan Paus dengan Ayatollah ada yang mereka harapkan terhadap Irak sendiri maupun dunia. Kira-kira bisa dibagikan kepada para pecinta damai harapan dari Paus sendiri dan Ayatollah sendiri. Iya. Boleh pastor terlebih dahulu Ya, dari silakan. tadi. Beliau, iya. Oh iya. Pastor, Nyontek nggak silakan. apa-apa kan? Nyontek. Silakan, Tidak. silakan. Jadi mereka berdua ini saya bahasakan lagi betul-betul pencinta dan penggiat perdamaian. Apa yang dilakukan Paus kita sudah saya katakan di awal, apa yang dilakukan Ali Hussein Sistani sudah dijelaskan Ustadz tadi dengan ungkapannya itu, minna, bagian dari kami. Itu luar biasa. Dan saya makin mengerti mengapa sampai pada level itu, karena tadi dia Ayatollah, marja lagi, dan ada level adil. Adil artinya tadi ya harus membenci keburukan atau sesuatu yang maksiat, dan memang pelecehan gitu ya oleh ISIS misalnya kepada agama, kepada pribadi, yaitu jelas tidak adil, dan itu yang dibelanya. Maka pertama saya katakan kedua orang ini berani saya sekarang dengan penjelasan apa itu Ayatullah, mungkin udah level serupa mereka dua yang dalam hal kerohaniannya begitu ya, yang luar biasa. Jadi ungkapan lain juga yang saya ingat dikatakan Ali Sistani di sana adalah umat Kristen katanya harus mendapat hak yang sama gitu ya, hak yang sama dengan segenap warga Irak sendiri. Jadi tidak ada di sana diskriminasi sekecil apapun, mesti sama. Nah, yang kedua mau saya katakan tentang perdamaian, Paus menyadarkan bahwa berbicara tentang perdamaian katanya tidak bicara tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah, karena itu sedang terjadi di sana kan kita kenal istilah civis pacem para bellum. Kalau mau damai siapkan perang, siapa yang menang itu nanti akan membawakan damai itu, bukan begitu katanya. Tapi kita sebagai saudara-saudari beda suku, agama, ras, antar golongan ataupun yang berbeda, melangkah bersama maju dalam persatuan. Nah itulah perdamaian yang sesungguhnya. Bukan siapa lebih hebat, bukan siapa lebih kuat, siapa lebih banyak, tidak. Tapi apapun kita, ayo melangkah bersama menuju persatuan, dan itulah konsep damai yang sesungguhnya yang dikatakan beliau. Dan satu lagi mau saya katakan sekaitan dengan dialog antar agama, Paus memberikan sebuah refleksi begini, kata dia ya, rasa persaudaraan itu katanya lebih lama bertahan daripada pembunuhan saudara. Harapan lebih kuat daripada kebencian, dan perdamaian itu lebih kuat daripada perang. Dan keyakinan ini tak akan pernah bisa dibungkam oleh siapapun, kekuatan sebesar apapun. Yang ditembaknya di situ pasti kelompok-kelompok yang bermaksud menghancurkan kemanusiaan dan menghancurkan agama tertentu. Tapi dia bilang itu tak akan mungkin menghancurkan rasa persaudaraan yang sesungguhnya. Mau dikatakan persaudaraan kebenaran akan selalu menang daripada kebencian itu sendiri. Dan satu yang menarik, waktu dia berkunjung di Ur Kasdim, di mana ada diyakini sebagai kelahiran Abraham, bapa ketiga agama ini, dan ada sebuah situs di situ yang ternyata didirikan juga oleh ketiga agama ini, Yahudi, Kristen, dan Islam. Dia berdoa di sana supaya di tanah ini, artinya negara itu, hadir perdamaian. Dan yang dimasukkannya juga di tanah ini tentu bukan hanya Irak, tapi seluruh dunia. Dia berdoa kepada Allah. Dan selain doa itu, dia mengatakan begini juga, menjadi orang yang terberkati, termasuk juga menjadi sebuah bangsa yang terberkati, tidak harus menjadi pahlawan, tetapi kita itu mesti berjuang berbuat baik hari demi hari, hari demi hari, dan saat itu kita menjadi orang terberkati, wilayah kita pun menjadi terberkati. Itu beberapa poin yang menarik dan saya catat dari perjumpaan itu. Masih banyak sekali poin-poin lain, tapi kali ini begitu saya mengatakannya. Iya, saya melihat memang pertemuan ini sekali lagi sangat penting sekali, membawa pesan bagi seluruh dunia. Saya bisa mengatakan bahwa
apa yang saya sebut dengan 5 visi pluralisme yang dibawa oleh keduanya. Gitu. Jadi ada 5 visi kalau saya melihat yang pertemuan ini, begitu, yang dibawa oleh mereka berdua. Yang pertama itu ada visi kebutuhan beragama, kebutuhan terhadap agama, dan kita membutuhkan agama. Mereka membuktikan bahwa agama mungkin dalam tanda petik oleh sebagian orang dianggap penghancur, perusak dengan adanya kelompok-kelompok yang menggunakan agama, kelompok-kelompok ekstremis, kita katakan begitu, yang menggunakan agama malah memperburuk citra agama. Betul. Kan begitu, sangat memperburuk citra agama. ISIS seperti itu memperburuk citra kaum muslimin di dunia. Bahkan mereka bukan hanya terhadap non-muslim, bahkan mereka lebih banyak dalam tanda petik membantai orang-orang muslim itu sendiri. Ya, kita melihat itu, ISIS melakukannya itu dengan luar biasa sekali seperti itu. Jadi mereka mengembalikan visi kebutuhan beragama, bahwa kita ini butuh agama, dan agama ini menjadi sebuah simbol yang harus tertanam dengan baik setiap kita. Dalam konsepsi kita, semua manusia dilahirkan fitrah, suci, butuh beragama, bertuhan. Kan seperti itu, tidak ada yang lepas atau tidak ada orang yang tidak membutuhkan Tuhan. Orang dalam tanda petik kita katakan orang ateis sekalipun, pada prinsipnya mereka sedang menciptakan Tuhan sendiri bagi diri mereka. Artinya mereka membutuhkan Tuhan, hanya tidak ingin formalitas ketuhanan itu. Jadi ada kebutuhan beragama dan kita membutuhkan agama itu untuk hadir. Kemudian kita melihat juga ada visi yang mereka bawa, yakni visi kebebasan beragama. Jadi bahwa kita ini tidak boleh memaksa orang lain untuk beragama. Tidak bisa dengan kekerasan. Saya datang ke Mbak Selvi, saya ancam harus masuk agama saya ini. Kalau enggak nanti saya gini-gini, tidak boleh. Agama ini memberikan kebebasan. Nah, kan kalau dalam Islam ada la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Tidak boleh orang dipaksa beragama. Orang diberikan kebebasan untuk memilih apapun agama yang dia anut. Silahkan. Dan itu harus dihormati apapun agama yang dia anut. Tidak boleh dihina, tidak boleh diejek agamanya. Ya kan? Sama sekali itu bukan ajaran Islam kalau mengejek, menghina agama atau keyakinan apapun. Karena setiap orang silahkan memilih agama yang dianutnya dan mengamalkan agama yang dianut sesuai dengan prinsip-prinsip keyakinan. Jadi ini membawa visi kebebasan beragama, bahwa Faus dengan agamanya, Syed Ali Sistani dengan agamanya, dan mereka bisa bersama dalam sebuah forum yang penuh dengan perdamaian dan cinta kasih itu. Kita melihatnya sedemikian rupa. Jadi ada kebebasan beragama yang jadi ya kita juga tidak boleh dong. Kalau mereka sendiri yang menjadi pimpinan-pimpinan kita menyebarkan kebebasan, kenapa tidak? Irak yang mungkin mayoritas Muslim dan mayoritas Syiah, Muslim Syiah, 60-70% itu Muslim di Irak adalah Syiah, walaupun selama ini dikuasai Sunni, Saddam Hussein dan Sunni menguasainya dan banyak memberikan penderitaan yang luar biasa bagi, termasuk Syed Ali Sistani mengalami perlakuan yang sangat kejam di masa Saddam Hussein itu sendiri. Dan tetapi itu tidak membuat Syed Ali Sistani membenci orang Sunni. Bukan setelah berkuasa kemudian dia membantai Sunni, tidak. Bahkan saya masih ingat itu bagaimana Syed Ali Sistani mengatakan, seandainya anak saya yang terbunuh, Anda tidak boleh membalas dendam. Bahkan kalaupun anak saya yang terbunuh oleh mereka, kata bagaimana? Karena itu propaganda yang sangat besar. Artinya dia ingin katakan inilah kita harus berhati-hati. Kemudian saya rasa juga yang penting adalah visi ketiga yang mereka bawa adalah visi kesatuan agama. Jadi kita ada kesatuan agama. Yakni apa? Bahwa semua agama ini pastor adalah memiliki nasab langit yang sama. Kalau itu mau katakan berasal dari tempat yang sama. Kalau kita biasa menyimbolkan Nabi Ibrahim atau Abraham, dan itu di Irak juga diyakini sebagai salah satu tempat kelahiran yang
diakui, dan beliau juga Faus kalau saya tidak salah juga singgah ke tempat Di Ur. kelahiran, ya kan, di Ur itu kelahiran Ibrahim alaihissalam, dan Ibrahim dikenal sebagai bapak semua agama, baik Yahudi agama besar paling tidak, Nasrani maupun Islam. Jadi kalau ini kita melihat berarti agama ini punya nasab yang sama, ya kan, berarti keturunan yang sama. Akhirnya kan nasab itu sama berarti. Jadi dari langit yang sama, dari keturunan yang sama, yang kemudian mengambil porsi berbeda dalam setiap tahapannya. Yahudi lebih dulu, kemudian Nasrani, kemudian Islam. Ini nasab yang sama. Kalau maka saya bilang ini berarti agama ini satu pada dasarnya, tidak berbeda. Jadi kalau saya ingin katakan Muslim, Kristen, Yahudi, itu Nasrani, Yahudi, bagi saya ini adalah agama yang satu. Kemudian muncul perbedaan-perbedaan itu satu agama pun ada muncul perbedaan-perbedaannya. Satu komunitas pun muncul perbedaan-perbedaannya, apalagi dalam jenjang waktu ribuan tahun sedemikian rupa tentu muncul. Tapi titik-titik persamaannya masih kita jumpai. Karena itu kita fokus pada titik yang menyatukan. Justru persatuan itu ada kalau ada perbedaan. Nah, kalau nggak ada perbedaan kan ada persatuan namanya. Ketika kita menyebut persatuan Indonesia, berarti karena ada perbedaan. Nah, jadi ada yang berbeda yang bisa kita satukan. Bhinneka Tunggal Ika menjadi pesan. Jadi mereka membawa pesan persatuan agama. Agama kita sama. Maka ketika tadi kau bagian dari kami. Nah, itu kan pesan persatuan. Dia ini. Kalau dari sisi lahir bisa kita bilang, ya Islam ini mungkin adik paling kecil dari agama ini. Akan ini adik paling kecil. Yahudi, Nasrani, kemudian Muslim. Dengan satu nasab yang sama kembali kepada Nabi Ibrahim semuanya. Nabi Muhammad juga keturunan Nabi Ibrahim dari jalur Nabi Ismail sebagaimana kita ketahui. Nah, itu gambaran. Kemudian juga saya rasa yang paling penting adalah mereka membawa pesan keempat visi ini, yakni visi dialog antar agama. Nah, ini visi, ada dialog antar agama. Nah, visi mereka bawa dan itu mereka terapkan. Syekh Ali Sistani menerapkannya, berdialog dengan berbagai agama. Bahkan saya katakan tadi Syekh Ali Sistani juga dianggap sebagai panutan kaum-kaum Nasrani yang ada di Irak. Seperti itu mereka memandang, bahkan dalam milisi atau dalam ketentaraan militer rakyat yang di bawah komando Syekh Ali Sistani, orang-orang Nasrani juga gabung di sana. Biasa Sya'bi itu juga bukan hanya orang Muslim, tapi orang-orang Nasrani juga ada di sana berjuang, dan kematian mereka dianggap syahid. Jadi ada suhada Nasrani. Jadi bukan hanya suhada Islam, martir-martir yang Nasrani. Ada martir-martir Muslim, ada martir-martir yang sangat dihormati di sana. Jadi juga dihukumi sebagai martir dalam perspektif mereka dalam agama Islam, walaupun agamanya berbeda. Kenapa? Karena mereka membela negara mereka dari keruntuhan, dan mereka membela agama mereka, dan itu adalah martir. Kita tahu, dan ini dalam sepanjang sejarah para martir adalah penghidup kembali agama itu. Kalau ingin kita katakan begitu, para martir itulah yang membuat agama bangkit kembali dari berbagai kehancuran yang ada, dan itu posisi mereka sangat dihormati di sana. Jadi ada dialog, dan tentu dialog terus menerus. Seperti kita ini berdialog, mungkin ini pertama, tapi insya Allah akan berlanjut berikutnya. Saya juga biasa melakukan dialog. Saya bilang tadi sebelum kami sini, saya beberapa kali mengikuti camp damai Muslim Kristen. Saya menjadi narasumber, berhari-hari kita mendiskusikannya, mentraining mereka untuk menjadi agen-agen perdamaian. Nah, kita menyebutnya itu camp damai Muslim Kristen. Kadang seluruh Indonesia saya beberapa kali diundang untuk narasumber dan pelatihan di situ. Jadi dialog yang sama, mencari titik-titik pertemuan yang sama. Tentu dialog antar agama ini perlu pendekatan yang bukan apa ya kita katakan istilahnya mencari kesalahan-kesalahan agama. Sering kadang dialog itu kan tugasnya nyari kesalahan-kesalahan agama. Ini kelemahannya di sini, itu gak akan pernah ketemu dialognya, ya kan? Nah, tidak dialog ini kan, akhirnya saling menyalahkan.
Ya kan? Nah, jadi cari musuh bukan cari kawan. Dalam dialog kita pengen cari teman, kan begitu kan? Dia seperti itu yang ingin kita katakan. Jadi bukan ingin mencari-cari kesalahan, tapi kita pengen dialog dalam istilah agama Islam mungkin ukhuwah, dialog dalam perdamaian, dalam persaudaraan. Yakni apa yang mempersaudarakan kita, itu yang kita cari. Apa yang menyamakan kita. Dan apa yang bisa kita bangun untuk kebersamaan itu. Maka muncullah visi yang kelima, yaitu visi kerjasama. Ah, ini kan kalau dialog ada kerjasama bersama. Habis kita cakap-cakap, habis ini mau ngapain? Maka harus ada aksi implementatif. Maka muncul. Karena kita sudah bersama, kita punya visi bersama, kita punya titik-titik persamaan. Apa yang kita bisa lakukan dalam titik-titik persamaan ini? Maka kita harus membangun kerjasama antara agama. Dalam wilayah sosial, kebudayaan, ya kan, membantu orang-orang dan sebagainya, dan semua itu menjadi visi agama semua. Saya rasa bukan hanya Islam, Kristen tentu sangat dengan cinta kasihnya, dengan kasihnya itu tentu itu sangat penting. Jadi saya rasa saya melihat ini dalam 5 visi yang saya sebut ini, ketika mereka hadir maka saya lihat ini, tuh makanya luar biasa saya anggap ini sebuah visi ini. Jadi kalau kita sadar bahwa kita butuh agama, kita sadar bahwa kita diberikan kebebasan beragama, karena kita bebas maka setiap orang berhak untuk agama apapun, tidak boleh dipaksa dan kekerasan apapun. Tapi dalam kebebasan itu kita punya persatuan, karena bebas memunculkan perbedaan kan. Nah, perbedaan agama, maka kita butuh persatuan keberagaman itu. Dalam persatuan itu apa? Kita harus dialog untuk saling mengenal. Kalau tadi mungkin, wah Syiahnya apa ya? Itu Sistani itu apa? Kira-kira begitu, ini gelar apa dan sebagainya, kan begitu ya kan? Setelah dialog jadi tahu, oh ternyata ada sama begitu. Maka kalau sudah sama itu kita harus aplikatif. Kerjasama untuk mengimplementasikan visi-visi bersama itu di tengah-tengah masyarakat. Terutama daerah kita, Sumatera Utara, Indonesia. Nah, seperti dengan umatnya yang beragam ini juga. Saya rasa itu di antara kesan penting. Menanggapi sedikit ya tentang dialog, menarik sekali. Dan saya mengingat alur pikiran yang dibawakan oleh Paus Fransiskus tentang dialog ini, yang sangat sesuai dengan yang dikatakan Ustadz ya. Pernah juga dia bilang, dialog itu hanya mungkin, kata dia, saya ingat itu, hanya mungkin terjadi jika kita memang, ini jadi masuk nanti ke visi ketiga, mengakui kebenaran, mengakui keselamatan di semua agama itu. Kalau aku mengatakan hanya agamaku yang benar, dialog tidak akan mungkin terjadi. Justru ada pengakuan, ada keselamatan di sana. Betul. Saya hormati agamanya. Tetapi keyakinanku, keselamatanku melalui jalur agamaku harus saya akui. Dia juga harus mengakui seperti itu. Dan saya menghormati itu, dia menghormati saya, maka dialog sudah akan mungkin terjadi. Dan itulah dialog yang sesungguhnya. Artinya, integritasku tidak akan terganggu sebagai seorang Katolik dengan mengakui bahwa di Islam ada keselamatan, bahwa di Buddha, di Hindu ada keselamatan. Itu cara dia mencapai keselamatan, mencapai Tuhannya. Nah, lalu dengan pengakuan itu semua, paslah yang dibilang tadi oleh Ustadz, ya masuklah ke kerjasama. Ada macam-macam dialog yang kita dengarkan, adalah dialog kehidupan, itu tadi, apa masalah kehidupan kita. Nah, ada dialog sebenarnya yang jauh lebih tinggi lagi, dialog teologis. Macam ini, hampir ini. Ya, kalau kami bahas nanti dengan beliau ini, apa itu keselamatan dalam Islam? Dan apa keselamatan dalam Katolik? Kami bicara seperti itu, sama-sama mengatakan seperti ini, dan untuk saya, ya harus mengakui itu sebagai kebenaran menurut mereka, tanpa mengatakan, hei, punya Katolik paling benar. Enggak boleh. Nah, kalau kami saling mengakui itu, artinya itulah dialog yang paling tinggi. Sejauh saya tahu ada juga dialog sampai teologis. Ya, betul. Nah, sangat sekali, betul sekali. Maka betul, dalam teologi Syiah itu bahwa salvation claim tadi kan, klaim keselamatan itu milik semua agama. Dan dalam teologi Syiah, dalam keyakinan Syiah, saya sendiri meyakini itu, tentu saja juga ulama-ulama berdasarkan apa yang diajarkan para ulama-ulama kita ini, bahwa masuk surga bukan hanya orang muslim. Itu dalam teologi Syiah itu diyakini bahwa untuk masuk surga, untuk selamat, bukan hanya orang muslim. Jadi salah satu yang sering ditanyakan kepada kita itu adalah, kita aja yang masuk surga atau enggak? Akan macam di coupling udah surga itu. Couplingnya ini kita tidak. Apakah agama lain bisa masuk surga? Itu selalu ditanya jamaah kita dan sebagainya. Saya selalu menjawab, agama lain bisa masuk surga dalam keyakinan teologis Syiah. Jadi banyak jalan keselamatan.
Betul. Jadi kalau banyak jalan menuju Roma, karena itu kalau Roma datang sebagai keluarga selama banyak jalan menuju Roma. Tapi kemarin Roma menuju Irak. Ini dia kan banyak jalan menuju Roma. Maka kemarin istilahnya berubah ungkapannya dari Roma menuju Irak. Hari ini kita gimana nih dari ini? Dari mana tempat tinggal? Dari Gerila menuju Hayamuruk. Pertemuan itu. Ya itu pesan ya Irak dan luar. Kemudian tadi ada penjelasan Ustadz dan Pastor sendiri. Dia terjawablah tadi saya mau bertanya, apakah tujuan dari pertemuan orang hebat ini untuk kepada toleransi tentang pengalaman di Indonesia? Ya. Khusus untuk Indonesia gitu ya. Indonesia dan Nah, kita secara umum. Ustadz tadi sudah mengatakan mereka ini behalf of all, Ya. atas nama semua untuk saya. Dia datang di situ bukan atas nama pribadinya, Paus, tapi semua Katolik yang taat pada gereja Katolik mesti merasa hadir di sana atau dibawa oleh Paus. Paus hanya atas nama, dia bukan atas nama pribadi. Demikian juga Sistani saya bayangkan, setidaknya yang bermaksud baik harus melihat bahwa dia Islam, harus melihat kehadirannya dalam diri Sistani, dalam artian dalam kebaikannya yang mau melakukan kelima visi tadi, kalau mau dikatakan seperti itu. Nah, apa aplikasinya untuk Indonesia? Kita Indonesia ini, saya sebagai Katolik, ada sebagai Islam di sini, saya harus berani menempatkan diri, saya di situ hadir, saya ikut atas nama Paus. Nah, apa konkret yang bisa saya lakukan di Indonesia ini? Ya lihatlah apa yang bisa nyata dilakukan. Kalau kita di GPSC sudah mencoba mengundang ustaz kita ke sini di level kita, moga-moga ke depan bisa berlanjut, dan kita semua apalagi yang bisa sebagai Katolik, apa yang bisa kita lakukan. Nah, kalau saya mengutip satu ungkapan Paus, sebenarnya yang mesti kita lakukan di Indonesia dan dimanapun, kata dia, supaya terjadi perdamaian itu, katanya kan gampang sih, kata dia, macam itu bahasa kerennya kan, gampang aja loh gitu ya. Jangan ada musuh, iya kan? Jangan ada musuh, titik. Sebenarnya musuh, kata dia, hanya satu, yaitu kebencian yang mengetuk di pintu hati untuk masuk. Nah, Paus dan Ayatollah begitu mereka bertemu, pasti nggak ada kebencian, karena nggak ada rasa bermusuhan lagi. Justru mereka bersatu di situ untuk bisa menghadang musuh, kan gitu, yang selalu akan datang mengetuk itu. Nah, untuk Indonesia ini sangat update menurut saya. Mungkin pemerintah belum bisa melakukan apa-apa, tapi pemimpin agama harus mengeksplor ini menurut saya, mengeksplor ya, atau membangkitkan semangat pertemuan, semangat dialog ini. Saya sebagai pastor harus mengkhotbahkan ini barangkali. Ustadz juga harus menceramahkan ini di masjidnya, bahwa inilah yang kita inginkan demi perdamaian dunia ini. Nah, rakyat juga atau umat itu kembali dengan caranya harus mencoba melakukannya. Itu saya bilang tadi, setidaknya kalau tidak bisa menambahi teman yang beragama berbeda, setidaknya jangan ada musuh. Jangan ada musuh, sudah cukup untuk damai. Tapi kalau bisa cari teman, bukan hanya teman yang seagama, tapi yang beragama lain. Nah, damai pun sungguh-sungguh akan terjadi. Dan moga-moga itu bisa di Indonesia. Pemerintahan kita sudah semakin menunjukkan perhatian ya, gitu betul, ya betul, kepada keberagamaan ini. Moga-moga ke depan ini rahmat Tuhan. Moga-moga Tuhan memberikan atau mengizinkan ini terjadi terus di Indonesia kita. Amin. Begitu yang saya lihat pesannya untuk Indonesia. Tidak begitu konkret sih, tapi pengharapan sih ada besar. harapan ya, tersirat harapan. Ya. Terima kasih Pastor. Mungkin dari Ustaz, Iya, Mbak Selvi. Indonesia kita ini Gini Mbak Selvi, salah satu yang penting saya melihat, memang tentu banyak hal yang harus kita gali. Tadi kita katakan ini pesan bagi seluruh dunia termasuk Indonesia. Indonesia ini kan heterogen. Betul. Sangat heterogen, dari suku, bahasa, dari agama, bukan hanya agama besar, agama-agama lokal kita juga sangat banyak sekali, heterogen luar biasa. Tentu dari satu sisi ini kan memiliki sensitivitas tersendiri. Dalam konteks tertentu, kalau secara pesimis kita menganggap ini kan memiliki ancaman konflik. Dan sebagian banyak kan berarti memiliki ancaman konflik.
Tentu saja, semakin banyak, setiap orang nanti tadi akan merasa benar sendiri dan punya missionaries, punya rancangan untuk mengembangkan, menyampaikan agamanya kepada yang lain. Tentu itu bisa mendatangkan gesekan, sangat sensitif. Dan Indonesia ini lahan subur bagi semua agama. Agama apa aja pada dasarnya bisa hidup di Indonesia, kalau kita bilang kan. Dan mau sembah apa saja bisa di Indonesia, tidak ada halangan. Dan itu yang dari dulu sampai sekarang Indonesia bisa menjaganya dengan baik. Tapi ada hal-hal penting kita lihat. Apa itu? Yang pertama adalah kelompok takfiri dalam istilah. Kelompok takfiri, kelompok ekstremis takfiri ini adalah suatu kelompok yang suka untuk menyalahkan, menyesatkan, mengkafirkan orang lain. Radikalis, kelompok radikalisme. Dan untuk menyampaikan pesan agamanya, dia menggunakan kekerasan. Bahkan pembunuhan terhadap yang berbeda iman dengannya, berbeda keyakinan. Istilahnya disebut dengan takfir, yakni dia mengkafirkan orang lain yang berbeda dengan dia, berbeda keyakinan dengan dia, bukan hanya dalam yang bukan Islam, misalnya sama Islam juga yang berbeda mazhab dengan dia. Misalnya kelompok, oh ini orang Syiah ini kafir, kira-kira begitu, ya kan? Atau orang Syiah misal menganggap Sunni kafir, misalnya begitu, itu takfiri. Dan takfiri ini dimulai dengan tadi pikiran dulu, mengkafirkan orang. Jadi menyatakan Anda bukan saya, dan Anda salah, Anda berdosa. Apa hukumannya? Kekerasan, harus dibunuh. ISIS yang ada di Irak, Islamic State ini kan, Irak and Syam ini, itu kan melakukan itu. Bahwa dia menganggap selain dari kelompoknya yang ada di Irak adalah kafir. Dan orang kafir, itu orang kafir harus dibunuh. Kalau tidak mau pindah agama, tidak mau mengikuti mereka, sehingga mereka membunuh Muslim maupun non Muslim. Kenapa Muslim padahal mereka mengaku sebagai Muslim? Karena Muslim berbeda pendapat dengan mereka. Mereka melakukan pemboman, pembantaian, orang-orang, anak-anak perempuannya dianggap budak dan dijadikan budak-budak seksual mereka dan sebagainya. Itu sangat tidak manusiawi kalau kita katakan, dan tentu sangat tidak direstui agama sama sekali, agama manapun. Kelompok takfir. Dan ini di Indonesia juga mulai bibit-bibit ini muncul. Ini pesan penting. Saya rasa kedatangan Paus dan pertemuan ini juga salah satunya kita bersatu melawan ini loh. Kelompok-kelompok yang ingin menghancurkan kita, membuat kita ini saling curiga. Kan bisa saja besok mereka membom gereja dianggap orang Islam. Sebaliknya nanti besok mereka menghancurkan masjid dianggap orang balasan dari kaum ini. Ini kan bisa terjadi gesekan besar. Dimulai dari pikiran ideologi mereka yang memandang orang lain sebagai kafir dan layak untuk dibunuh bahkan. Ini berhati-hati. Di Indonesia muncul para teroris juga berpikiran seperti itu. Kenapa? Mereka kafir. Orang kafir dan sebagainya layak dibunuh. Itu bahaya. Jadi salah satu pesan penting yang mau kita tangkap untuk Indonesia adalah berhati-hatilah terhadap kelompok-kelompok seperti ini. Jangan biarkan mereka masuk ke tempat kita, komunitas kita, dan mungkin dengan sederet dalil-dalil agama yang dipelintir. Karena mereka juga punya tokoh-tokoh. Mungkin ustadznya, ada ulamanya, mungkin juga punya pasturnya, punya apanya yang diyakini, dan dia memberikan khotbah-khotbah yang tadi memancing emosi orang untuk mengkafirkan yang lainnya, bahkan bertindak keras. Kelompok takfir ini ada mana-mana. Islam ada, di agama-agama lain juga ada, dan mereka selalu melakukan tindakan kekerasan yang selalu kita kenal radikal. Dan ujungnya pasti teroris. Ya, ujung radikalisme adalah terorisme. Ada tadi masih pikiran lagi, ini kafir nih, belum punya kesempatan. Kira-kira begitu. Begitu dia punya kekuatan, dia bisa membantai kita. Ini satu. Yang kedua adalah penting juga kita lihat untuk Indonesia adalah hoax. Fitnah, berita-berita yang tidak benar, terutama dengan berkembangnya medsos ini luar biasa. Betul. Orang kadang dengan mudah mempercayai suatu informasi yang disebarkan begitu saja dan men-share-nya. Itu bahaya sekali. Irak, Syam dan sebagai tempat itu hancur
Salah satunya karena hoax. Kemarin kita dengar sendiri pengakuan anak yang di Prancis itu, Prancis ya, yang pembunuhan terhadap gurunya itu, rupanya hoax. Bahwa anak itu mengaku, menceritakan kepada orang tuanya, yang diceritakannya bohong, nggak ada terjadi. Dan akhirnya terjadi pembunuhan terhadap gurunya. Dia bilang guru saya mau menyuruh saya membuat karikatur Nabi Muhammad yang buruk dan sebagainya. Padahal itu rupanya tidak ada. Dan diceritakan ke orang tuanya marah, disebarnya di media. Ditulisnya bahwa anaknya disuruh begini, marah, terbantai, tersulut emosi, terjadi pembantaian, konflik yang muncul, hoax. Bayangkan, dan Indonesia banyak juga terjadi hal gara-gara komunitas Syiah, termasuk yang paling sering kena hoax ini, karena dituduh macam-macam. Kitab sucinya beda, dibilang orang kitab sucinya beda, ada dia kan? Dianggap enggak sholat, enggak haji ke Mekah, katanya ke Karbala, Irak, katanya kan? Karbala, Irak. Rame-rame ke Karbala karena memang tiap tahun ada kumpul di Karbala memperingati syahidnya, wafatnya martir Imam Hussein di Karbala. Kan begitu. Tiap tahun 20 juta orang kumpul di sana setiap tahun. Bayangkan dalam satu tempat lebih besar dari haji, memang haji 4 juta orang bisa kumpul di Mekah. Ini di Karbala bisa sampai 20 juta orang kumpul setiap tahun. Tapi itu bukan haji, itu ziarah. Ziarah spiritual, menemui orang yang dihormati, cucu Nabi tersebut. Tapi itu dipelintir, dibuat hoax. Apa hoaxnya? Mereka tidak haji ke Mekah, hajinya ke Karbala. Wah, orang dengar haji ke Karbala, oh ini orang kafir. Ada dia. Orang kafirnya agamanya tidak benar, ini Islam yang kafir dan sebagainya. Muncul, disebarkan, kita dimaki-maki orang. Saya kalau dimaki-maki sering kali pastor udah. Benar. Di depan publik, dalam seminar, kadang dimaki-maki orang langsung biasa. Kok di medsos udah capek. Ya kan? Bahkan saya kadang dianggap pendeta karena membela juga komunitas Kristen dengan dari berbagai isu itu. Saya kadang dipanggil pendeta. Inilah pendeta, kata dia kan. Pendeta Ustadz. Pendeta. Jadi dia begitu, benar. Ya kan? Karena mungkin saya kalau udah bicara banyak Kristen, udah macam pendeta juga, mungkin udah macam pastor juga, ya kan? Saya diundang waktu ada di HKBP, sebelum HKBP saya diundang ke Tarutu, tempat markas HKBP. Saya memberikan kajian di sana. Saya dibilang, enggak, ini sudah pendeta yang ngasih kajian. Kan ini bukan ustaz lagi, sudah pendeta yang ngasih kajian. Saya mengutip banyak kitab suci, termasuk kitab suci. Dan menarik di Sumatera, di Labuan Batu Selatan juga pernah saya training ASN, ya kan, untuk revolusi mental. Jadi saya banyak mengutip, diantaranya adalah narasi kitab suci Injil, ya kan, pernyataan Yesus. Masa itu kan tidak ada yang kenal saya, gitu lah sederhana, kecuali beberapa orang. Jadi itu pesertanya bingung. Ini nama saya Candi Kirepan, tidak ada nama-nama bau Islamnya, tidak ada. Ya kan begitu kan, tidak ada Ahmad atau Rahman itu. Ini orang apa? Jadi ada peserta menganggap saya itu adalah orang Kristen. Dia sampai datangi saya. Ya kan? Ini mau pada pendeta. Gak berapa lama ada yang datang, teman saya panggil saya Ustaz. Dia terkejut. Apa ini betul Ustaz? Kata dia, betul Ustaz, kata dia. Kan? Jadi ada satu penceramah yang kata sama saya, iya ini benar Ustaz, kata dia. Dia tidak yakin. Saya tidak yakin Ustaz. Saya pikir pendeta asli, ya kan? Ya saya dituduh. Jadi sering sekali, karena terutama nama saya sangat asik dalam. Tidak nama Islam ya, saya pakai nama Nusantara itu kan, Candi Kirepantu kan begitu, itu contoh. Jadi hoax itu sangat sering sekali. Saya juga sering dituduh, ancaman banyak sama saya hadir karena berbeda pandangan tadi. Saya membela semuanya seperti itu, dan itu membahayakan. Indonesia salah satu ladang media sosial hoax yang terbesar. Kenapa? Karena rakyat Indonesia tidak terbiasa menganalisa informasi. Kita banjir informasi, tapi tidak diajari bagaimana menganalisa informasi. Itu yang bahaya. Sangat bahaya kan di situ. Banyak terjadi itu. Iya. Itu karena itu bagi saya penting, ya, macam kita ini membuat media juga di YouTube atau di apa, sebenarnya kan ingin menyampaikan melawan hoax itu. Kami gini loh, kan begitu. Dan itu harus sering kita lakukan. Saya rasa itu harus sering kita lakukan. Kami gini loh, supaya orang punya amunisi juga menyerang hoax.
Kan begitu. Nanti jangan sampai informasinya lain. Ya sempat pembicaraan saya dipotong, sedikit saja bisa bahaya. Kan begitu kan? Ada live. Nah, ada lah ya kan begitu. Nah, itu contohnya Ada saja. live. Itu misalnya kan, atau perkataan pastor nanti dipotong, ya kan bisa masalah. Dipotong sedikit, gabungkan sana sini, ketemu Bahaya. ucapannya. Besok Pastor Alek udah dikejar-kejar orang, ya kan orang datang, wah ini orangnya kata dia. Dia katakan itu begini. Bahaya. Hoax. Jadi kehadiran mereka untuk pesan Indonesia, saya rasa itu penting, bahwa Paus itu juga hadir untuk menghilangkan semua isu yang beredar di Irak, ya kan? Tentang konflik antar agama itu, kan begitu. Jadi hoax yang disebarkan itu bahwa mungkin saja orang Kristen yang membanguskan masjid ini dan sebagainya, ada pembunuhan dan sebagainya, itu dengan kehadiran Paus isu itu sirna. Oh tidak, saudara. Dan kita harus menjaga itu, Mbak Selvi. Mbak Selvi harus menjadi salah satu corong untuk penentang hoax itu sendiri, dan kita bukan hanya pengkhotbah, tapi setiap kita yang punya jempol dan Android harus menyebarkan pesan-pesan damai untuk hoax tersebut. Itu bagi kita sangat penting, karena heterogen kita luar biasa, potensi konflik kita sangat tinggi. Kalau kita tidak menjaga sensitivitas keagamaan kita itu, kita nggak bisa bayangkan. Maka Indonesia masa depan bagaimana? Kita mau lihat Indonesia masa depan lebih maju, berperadaban, semua agama bisa muncul. Kan begitu. Saya tadi sebelum di sini kami cerita bagaimana temuan ada di Jago-Jago situs. Di situs kuno itu kita temukan, kebetulan saya juga sejarawan, kan selalu melakukan pengkajian dan di pusat studi sejarah. Jadi saya ke sana, kita dengan arkeolog dan sebagainya itu menemukan situs yang di sana ditemukan berbagai benda keagamaan, termasuk Katolik, Islam, Hindu, Buddha, di satu tempat yang sama. Saya katakan kepada pastor, itu menunjukkan bahwa 1500 tahun yang lalu, bayangkan, karena benda-benda itu sudah identifikasi, 1400 tahun, 1500 tahun yang lalu, ada komunitas bersama antar agama di satu tempat. Tempat ibadatnya ada di situ, berarti menunjukkan mereka bersaudara dalam tempat yang relatif berdekatan. Nah, kok sekarang kita nggak bisa? Kan begitu kan, menunjukkan tenggelam di tempat yang sama, itu menunjukkan. Jadi saya rasa itu untuk Indonesia sangat penting, kita menjadi corong-corong perdamaian yang sudah disampaikan oleh kedua panutan kita ini. Ya, terima kasih Ustaz dan Pastor juga harapan di sana. Kita sudah menggali banyak yang bisa kita dengarkan yang disampaikan oleh Ustaz tentang pertemuan Paus dan Agatha. Kemudian terakhir tadi kita menggali pesan dari mereka berdua, maka ini pesan khusus dari Pastor dan Ustaz. Ya. Untuk semua generasi di Indonesia ini, baik dari SD sampai dewasa. Ada silakan Pastor. Baik, terima kasih. Pesan, macam pesan terakhir lah ini ya. Pesan terakhir. Nah, saya suka gambar ini. Ini terjadi 1219, Santo Fransiskus menjumpai seorang sultan, Malik Al-Kamil namanya, di Damietta, Mesir. Waktu itu terjadi perang salib. Justru mereka berdua di tengah-tengah gencatan senjata bisa berpelukan seperti ini dan berdialog. 1986, Paus Yohanes Paulus II mengumpulkan semua tokoh agama di Assisi, kota damai itu, tempat lahirnya beliau, Fransiskus, dan terjadi di situ dialog perdamaian juga. 2019 di Abu Dhabi, Paus Fransiskus dengan Ahmad At-Taib berpelukan seperti ini juga. Minggu lalu Paus Fransiskus bertemu dengan Ayatollah Agung Ali Hussein Sistani. Saya tidak melihat foto mereka berpelukan, tapi yang saya tahu, siapapun datang ke rumah beliau karena sudah tua, hanya menunggu di tempat duduk. Saya dengar, tapi ketika Paus datang, dia sampai berusaha sekuat tenaga jalan ke pintu untuk menyambutnya. Mengapa ini saya katakan? Itu hanya karena dorongan hati yang damai
bukan hanya untuk mereka berdua, dan kehidupan ini lebih damai mereka melakukan ini semua. Jadi gambar ini yang mewakili pertemuan-pertemuan antara dua insan, gitu mau saya katakan ya, yang sangat mencintai perdamaian. Moga-moga juga menjadi figur untuk kita semua. Kita tahu sulit damai. Kenapa? Karena sulit mengakui orang lain, sulit mengakui agama orang lain itu bahwa benar juga, bahwa pembawa damai juga. Selalu kita ingin merasa lebih, maka kita akan menjadi sulit. Tapi ketika kita mengakui dan menyelaraskan diri dengan mereka selaras, maka akan terjadi pelukan, akan terjadi perdamaian juga. Maka untuk kita semua, ya, mari menghormati sewajarnya setiap pribadi atau setiap insan dan setiap agama juga. Dengan begitu perdamaian pula akan terjadi. Saya tahu lebih mudah untuk memarahi, lebih mudah untuk mengatakan yang buruk dengan orang lain, atau mengatakan aku lebih baik, daripada mengatakan bahwa dia baik, bahwa dia juga benar, bahwa aku harus mengakui juga kelemahan-kelemahanku yang saya butuhkan orang lain untuk menyempurnakan itu. Moga-moga kita semua menjadi pencinta dan penggiat perdamaian. Begitu pesan dari saya. Jadi panjang. Terima kasih Pastor. Pesan dari Pastor dari Ustaz. Iya, Untuk betul. generasi muda. Jadi suatu hari Imam Ali bin Abi Thalib jalan di pasar Irak. Jadi Imam Ali bin Abi Thalib itu setelah menjadi khalifah keempat, tadi setelah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Abu Bakar, Umar, Utsman itu memerintah dari Madinah. Sedangkan Imam Ali kemudian memindahkan pusat kepemimpinan dari Madinah ke Najaf. Jadi Najaf sekarang itu, atau Kufah dulu, dia adalah tempat kepemimpinan. Makanya makam itu, kuburan rumah Syed Ali Sistani itu kan dekat dengan kuburan Ali bin Abi Thalib yang berkubah emas itu. Itu jadi kan beliau tinggal di situ dengan rumahnya yang sangat sederhana, kesederhanaan yang luar biasa ditampilkan, karena memang marja harus hidup sederhana, tidak boleh karena dari sifat adil, tidak boleh mencintai dunia sama sekali bagi dirinya. Dia hanya kesederhanaan sangat. Jadi suatu hari Imam Ali berjalan di pasar Irak. Dia melihat seorang tua di pinggir jalan. Dia lihat di pinggir jalan orang tua ini susah, sudah lemah seperti itu. Kemudian dia mengangkat, dia panggil orang, dia bilang, mengapa orang ini saya begini? Orang-orang menjawab apa? Dia orang Nasrani. Jadi orang-orang pasar itu mengatakan dia orang Nasrani, biarin lah, gitu. Ya Imam Ali bilang, Imam Kumpul katakan, lalu kalau dia orang Nasrani harus dibiarkan seperti ini, di jalanan seperti itu menjadi apa, gelandangan istilah kita sekarang. Imam Ali bilang tidak. Di masa mudanya kamu menggunakan tenaganya. Jadi, mengapa di masa tuanya kamu biarkan dia hidup dengan seperti ini? Kamu mengambil manfaat dari dia, tapi setelah manfaat itu tidak ada, kamu sudah dipangkat. Mana dia bilang? Kemudian Imam Ali panggil petugas dia sebagai khalifah. Setiap bulan orang ini harus diberikan dana pensiun. Nah sekarang kalau kita bilang sekarang tadi dana pensiun, tunjangan katanya setiap bulan dari Baitul Mal kaum muslimin. Keluarkan kepada dia setiap bulannya. Jadi saya ketika baca itu saya pikir ini dana pensiun kalau zaman sekarang, ini dana pensiun diberikan. Jadi dana pensiun pertama yang dibuat dalam Islam adalah diberikan kepada orang Nasrani. Ini kebaikan ya Imam Ali. Seperti itu. Jadi Syed Ali Sistani tentu saja mengetahui cerita ini dengan sangat benar sebagai Ayatullah. Beliau sangat mengetahui, dan tentu jika Imam Ali membela kaum muslimin yang ada di jalanan sebagai gelandangan, tidak disakiti tapi tidak diberi kehidupan yang layak, maka bagaimana mungkin seorang Ayatullah Sistani tidak akan membela kaum Nasrani dari berbagai pembantaian, dari berbagai penderitaan dan sebagainya. Tidak akan mungkin mereka melalaikan, karena imam yang diikutinya telah 1400 tahun lalu telah melakukannya di sana. Maka pesan saya juga bagi kita semua adalah bahwa jadilah kita menjadi agent untuk perdamaian itu sendiri, dan tentu ini dimulai dari keluarga kita. Tempat yang paling kecil menjadi pusat peradaban anak pertama,
simbol kebersamaan ada di sana. Kita harus mulai dari keluarga, tentu saja masyarakat, sekolah, dan tentu lembaga-lembaga keagamaan yang ada. Jika kita bisa bersinergi untuk ini semua, maka saya yakin kita akan melihat wajah Indonesia yang lebih berperadaban, maju, tempat semua agama hidup bagai di Taman Eden. Oh, kan begitu kan, semua agama hidup bagai di Taman Eden itu sendiri. Itu harapan saya ke depannya. Mantap. Mudah-mudahan kita masih bisa melihat suasana itu. Kalau Semua tidak, ya. anak cucu kita. Kan begitu, kita berjuang sekarang. Paling tidak kalau kita bisa melihatnya, alhamdulillah, puji Tuhan. Kalau tidak, kita melihat mungkin berjuang untuk anak-anak kita bisa hidup bersama, semuanya dalam damai, bekerja sama untuk itu. Seperti Taman Eden tadi saya katakan. Saya rasa itu pesan untuk semuanya yang ada di Indonesia dalam semua kalangan. Baik, terima kasih Ustadz Sandi dan Pastor Alex. Tadi kita sudah menggali pesan dari Pastor Hayatullah, dan kemudian terakhir tadi pesan dari Ustadz dan Pastor adalah saling menghormati dan jadilah agen-agen perdamaian. Terima kasih. Sama-sama, Mas. Terima kasih banyak. Sampai Terima jumpa kasih. lagi Iya, di sampai. lain kesempatan. Insya Allah.